Halo guys, David sini dan Xiaomi 15. Xiaomi 15, flagship compact tapi punya mesin monster dan kamera Leica lengkap. Mirip kayak Xiaomi 14 tahun kemarin sih. Kesan awalnya gitu ya, pas saya bandingin sama Xiaomi 14, sekilas berasa sama-sama aja. Upgrade yang langsung kerasa itu ya sifatnya yang wajib-wajib aja, macam chipset. Awalnya saya pikir, ya oke lah, tahun ini Xiaomi main aman. Tapi setelah HP-nya lama di tangan, saya udah mainin selama seminggu lebih, ditambah spill info dari orang Xiaomi Indonesia soal Xiaomi 15 ini, kesannya jadi agak berubah. Rasanya HP ini tuh jadi lebih utuh, total, pol-polan, kata apa yang paling pas? Lengkap, gini deh. Feeling yang muncul pas saya tahu kalau Xiaomi 15 punya dua varian storage di Indonesia. 256GB sama 512GB. Nggak kayak Xiaomi 14 kemarin, yang dibatasin satu varian aja, 256GB doang. Keputusan aneh yang waktu itu saya anggap sebagai kelemahan terbesar Xiaomi 14. Soal storage ini, emang kelemahan paling gede di Xiaomi 14 sih? Xiaomi nganggap orang Indonesia nggak bisa beli setengah tera atau 256GB itu statusnya nggak kecil. Tapi nggak gede-gede banget, cukup aja. Di Xiaomi 15 ini rasanya lebih bener lah. HP flagship, harus ada varian setengah tera lah. Nah itu kata yang saya cari buat Xiaomi 15. Rasanya lebih bener kayak gini. Buat harganya sendiri, sampai sekarang saya belum tahu ya, belum di-spill. Launchingnya masih seminggu, 2 minggu lagi. Tapi lumayan, video ini bisa ngasih tekanan ke Xiaomi Indonesia buat jaga harga kayak Xiaomi 14 kemarin di 12 juta. Spek naik tapi harga sama, atau lebih murah. Kan enak dengernya. HP compact asik ini. Dari tampangnya, warna hitam matte burem ini mirip kayak Xiaomi 14 sih. Cara bedanya kali ini dari kaca belakang sampai ke frame dibikin serba matte. Ganti suasana dari Xiaomi 14 yang framenya glossy. Posisi flash juga direlokasi ke pinggir jadi segaris gini ya. Nggak kelihatan ada putih-putih di kamera lagi. Dan buat lensa kameranya sendiri, udah lebih bener. Nggak mudah ngembun lagi. Saya pakai istilah nggak mudah ngembun ya, bukan bebas. Soalnya mayoritas lensa emang bisa ngembun. Kemarin kita udah buktiin di live streaming. Bedanya itu lebih ke segampang apa embunnya muncul dan segampang apa hilang. Di Xiaomi 15 saya belum nemu ya, walaupun udah pakai ritual buat Xiaomi 14 kemarin rekam video 4K 60 di bawah AC, dan setelah rekam 30 menit hasilnya masih bersih. Desain kameranya udah lebih bener. Di sisi kanan Xiaomi 15 ada tombol power dan volume, di atas ada lubang speaker, di kiri dia polosan aja, dan di bawah ada SIM tray dual nano SIM, mikrofon, port USB-C 3.2, dan speaker lagi. HP ini udah tahan air pastinya, punya mesin getar mantep, Wi-Fi 7, bisa eSIM, dan support wireless charging juga, up to 50 watt. Kalau pakai charger yang dari Xiaomi punya. Udah fitur flagship. Sampai ke layar juga serba flagship. Panelnya pakai OLED LTPO yang refresh rate-nya bisa naik turun dari 1 Hz kalau layar lagi diem sampai 120 Hz pas kita lagi scrolling. Responnya juga cepat. Ukuran layarnya 6,36 inci. Dan uniknya, kali ini kaca yang dipakai bukan Gorilla Glass Victus lagi ya, tapi Xiaomi Shield Glass. Udah pada bikin kaca sendiri nih, atau istilah lainnya Dragon Crystal Glass yang klaimnya itu 10 kali lebih kuat dari Gorilla Glass Victus. Buat brightness-nya juga udah aman, terang di outdoor, wajib mah kalau ini. Dan sebagai flagship 2025, Xiaomi 15 juga wajib pakai mesin yang paling update ya, Snapdragon 8 Elite. Skor Antutu 10 udah dapat kurang lebih 2,6 juta, RAM 12GB LPDDR5X sama storage UFS 4.0. Udah kenceng, kayak performa gamingnya dia bisa dapat 120 fps di game-game kayak MLBB, PUBG. Genshin juga dapat di rata-rata 59,4 selama setengah jam. Nggak mentok 60 ya, karena agak turun geli-geli dikit pas lagi battle rame. Performa sengebut ini memang udah wajib lah di flagship baru. Suhu juga wajib waras, nggak boleh panas. Kalau modal kenceng doang, mid-range 45 jutaan kayak Poco X7 Pro juga bisa ya. Tapi soal suhu itu udah beda cerita. Poco X7 Pro yang ukurannya gede pun masih lumayan panas, bisa 45 derajat. Kalau flagship macam Xiaomi 15, walaupun kecil, dia bisa neken suhunya ke 42 derajat, yang termasuk anget-anget aja. Saya happy dah, teknologi sekarang udah makin efisien ya. Bikin HP compact bisa pede ngurangin ruang tanpa banyak kompromi.
kompromi lagi. Baterai pun sama. Dulu stereotype HP compact itu kan baterainya kecil karena ukurannya dipangkas biar muat. Tapi sekarang baterai teknologi baru, baterai silikon karbon yang isinya itu bisa lebih padat, bikin HP sekecil Xiaomi 15 pun bisa punya kapasitas 5200 mAh. Ini lebih gede dari Xiaomi 14 yang baterainya itu di 4600-an. Bahkan lebih gede dari Samsung S25 Ultra yang segede gini tapi baterainya 5000 aja. Belum silikon karbon sih. Kapasitas lebih gede otomatis bikin nafasnya lebih panjang. Buat streaming musik di YouTube 1 jam, brightness dan volume ala-ala indoor, sejam cuma makan 4% doang. Buat main game kenceng pun irit. MLBB 120 fps, setengah jam makan 8% doang. PUBG M 9%, Genshin mentok 12%. HP sekecil ini loh, nikmat. Charging juga ngebut. Colok 15 menit pakai charger 90 watt bawaan, masuk 45%. Colok 45 menit udah penuh. Buat kameranya sendiri, Xiaomi 15 pakai 3 kamera lengkap yang semuanya udah dituning bareng Leica ya, bukan kamera utama doang. Semuanya sama-sama punya resolusi 50 megapiksel dan hasilnya mirip kayak kamera Xiaomi Leica yang lain sih, konsisten ya. Warnanya kontras, khas Xiaomi X Leica yang bayangannya pekat berani, warnanya natural kecoklatan, detailnya juga natural, nggak ngasih kesan processing yang ditajem-tajemin sama sekali. Ini hasil foto yang ngasih kesan pede ya sama ciri khasnya, kerasa dewasa. Kalau dicari kurangnya, ada di warna kamera ultrawide yang sedikit puder dibanding kamera utama. Nggak sejomplang HP mid-range yang jelas banget bedanya, tapi ini tetap berasa kalau kita compare sebelahan. Buat perekaman video kamera depan, Xiaomi 15 bisa di 4K 60 fps. Yep, udah sesuai levelnya. Flagship, kalau dari suaranya silakan dinilai sendiri. Ini juga lagi trik-triknya. Dan muka masih bisa kelihatan dengan jelas. Sejauh ini Xiaomi 15 berasa HP compact yang kayak dari tadi nggak banyak bahas kurangnya ya. Kalau ada pun kayaknya dikit banget. Tapi ada satu kekurangan klasik ala Xiaomi yang mungkin udah bisa Anda tebak. Kelemahan dari Xiaomi 15, lagi-lagi HP-nya bakal munculin iklan kalau kita pakai app bawaan mereka. Paling gampangnya deh, pas kita lagi nyari-nyari tema lucu, keren ya, buat ganti suasana, kita bakal disodorin iklan. Semoga Xiaomi cepat update ya, narik iklan dari seri mereka, dibuang aja lah, biar kesannya itu lebih mahal, lebih spesial, lebih bener sesuai kelasnya. Kecuali kalau HP ini dijual di bawah 10 juta sih beda cerita ya. Silakan subsidi dah pakai iklan, bebas itu. Oh ya, ngomong-ngomong soal update, Xiaomi 15 udah pakai HyperOS 2 ya dari awal. Update-nya dijanjiin bakal dapet 4 tahun buat OS dan 6 tahun buat security-nya. Lumayan banget, sekarang update OS lagi penting sih buat nambahin terus fitur AI di dalamnya. Ada aja lah AI yang baru, teknologi yang ngembangnya cepet. Buat Xiaomi 15, daftarnya bisa dilihat di menu AI Services ya. Kesimpulan buat Xiaomi 15, kalau Anda fans HP compact, tahun ini benar-benar bikin happy sih. Mesin makin efisien, teknologi baterai makin padat, bikin HP-HP kecil udah nggak kalah sama HP yang lebih bongsor. Kayak Xiaomi 15, dia performanya maksimal ya, suhunya kejaga, dan baterainya tetap awet. Ditambah kamera yang bagus buat foto segala situasi, warnanya berkarakter, videonya bagus, desain juga ganteng, harga yang seharusnya jadi salah satu yang paling miring buat mesin dan kamera yang dia kasih, bikin dia jadi pilihan bagus kalau Anda bisa maklumin Xiaomi yang kadang nyari kesempatan buat selipin iklan kalau Anda pakai aplikasi bawaan mereka.
Demikian review gadget ini buat Xiaomi 15. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Nggak ada 15 Pro ya, atau Plus gitu. Ya kemarin juga nggak ada.